Pada akhir tahun ajaran, kelas 8E bersama wali kelas melakukan rihla ke Tanjung Lesung menggunakan bus wisata Tayo Jaya. Mereka tampak riang gembira melepas penat setelah ujian kenaikan kelas. Siang hari, sesampainya di tempat wisata Tanjung Lesung, seluruh peserta rihla turun dari mobil. Baik anak-anak, kita sudah sampai di pantai Tanjung Lesung. Silakan kalian menikmati keindahan alam Tanjung Lesung, tidak jauh-jauh dan selalu hati-hati jaga diri dan barang bawaan kalian. Kita akan berkumpul lagi saat makan siang bersama pada pukul 12.30. Keempat siswa, yaitu Zoe, Marvel, Lea, dan Kenzo berjalan di sekitaran pantai. Lalu mereka menyapa seorang nelayan di tepi pantai. Bapak seorang nelayan di sini ya? Benar, kalian dari mana? Kami dari Cilegon, Pak. Bapak sudah lama ya menjadi nelayan di sini? Ya, sudah 50 tahun. Wah, Pak, kalau boleh tahu, pantai ini kenapa dinamakan Tanjung Lesung? Oh, jadi begini ceritanya. Tanjung Lesung adalah salah satu tempat wisata yang populer di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan wisata Tanjung Lesung merupakan sebuah daratan yang berbentuk lesung yang menjorok ke laut dan memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Nama Tanjung Lesung sendiri diambil dari Kampung Lesung yang memiliki kisah dahulu di pesisir laut selatan Pulau Jawa. Ada seorang pengembara bernama Raden Bodok. Pemuda tampan yang gagah perkasa ini senang mengembara kemana saja. Tiap kali pergi mengembara, kuda kesayangan dan anjing kesayangannya selalu setia menemaninya. Di suatu siang, usai mandi di pantai, Raden Bodok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap dalam tidurnya. Tak lama, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan kepadanya. Namun saat Raden Bodok hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Aduh, gangguin aja nih. Jadi tidak bisa melanjutkan mimpiku. Gimana ya gadis itu? Mendingan lanjut jalan aja lah. Berhari-hari ia berjalan menapaki jalan-jalan hingga akhirnya Raden Bodok sampai di sebuah tempat tinggi yang bernama Tali Alas atau kini disebut Pilar. Hingga mereka pun sampai ke sebuah tempat yang bernama Pantai Jawar. Wah, singgah sekali di sini. Air lautnya pun jernih, sungguh indah. Aku ingin membasuh wajah sebentar. Setelah itu, Raden Bodok membangunkan sang anjing dan kudanya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kuda, kita harus melanjutkan perjalanan lagi sebelum hari mulai gelap. Ayo bangun. Bakalan belum bangun. Jangan bilang kalian yang beristirahat lagi. Dasar kalian memang pemalas. Kalau cuma malas-malasan, sebaiknya kalian jadi batu karang saja. Tanpa diduga, perkataan Raden Bodok terwujud. Kedua hewan yang selama ini setia menemaninya berubah menjadi batu karang. Setelah kejadian tersebut, Raden Bodok terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sungguh melelahkan sekali jika harus berjalan kaki. Tak lama kemudian, Raden Bodok melewati sebuah perkampungan. Suara apa itu? Merdu sekali. Rupanya, suara tersebut berasal dari para gadis yang memainkan alu dan lesung.
Wah, permainan mereka sungguh merdu dan garis itu sepertinya mirip sekali dengan garis yang ada di dalam mimpiku. Raden Budok mendekati salah seorang warga dan bertanya. Punten Abah, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para gadis itu? Suaranya indah sekali. Ini merupakan tradisi di desa kami. Para gadis memainkan alut dan lesung hingga membuat harmoni. Gadis yang di tengah itu siapa, Bah? Oh, ini tengah itu namanya Sri Pohaci. Dia pemimpinnya. Ya banyak sekali ya, Bah. Oh, jadi namanya Sri Pohaci. Sungguh cantik namanya, cantik wajahnya. Raden Budok terus-menerus mengamati permainan Sri Pohaci. Hai. Hal ini membuat Sri Pohaci merasa tidak nyaman. Teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Loh, kenapa? Kita kan belum selesai. Ah, tidak apa. Hanya saja sore ini ada banyak orang asing. Aku merasa tidak nyaman. Oh, baiklah. Hari ini selesai sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Para gadis pun pulang ke rumah masing-masing. Diam-diam, Raden Budok membuntuti Sri Pohaci pulang. Dia begitu penasaran ingin bertemu dengan Sri Pohaci. Sampurasun. Rampes, oh ada apa nak? Cari siapa? Saya Raden Budok, seorang pengembara. Saya membutuhkan tempat istirahat. Apakah saya boleh menginap barang semalam? Maaf nak, tapi di sini saya hanya tinggal dengan anak perempuan saya. Tidak masalah ibu, saya tidak akan mengganggu. Tapi sungguh tak elok dilihat orang lain jika saya mengizinkan pemuda sepertimu untuk tidur di sini. Baiklah kalau begitu. Nun Bu, permisi. Malam harinya, Raden Budok terpaksa tidur di luar. Untung saja ada balai-balai bambu kosong tak jauh dari rumah Sri Pohaci. Ah, sudah pagi rupanya. Aroma-aroma kopi. Senangnya jika pagi-pagi ini bisa minum kopi, pasti segar. Raden Budok terus saja berkubam dengan mata yang masih setengah terpejam. Permisi Raden Budok, ini ada kopi untukmu. Iya, aduh maaf, siapa ya? Ah, ya Neng, terima kasih. Aku tahu namamu, kau Sri Pohaci, bukan gadis yang kemarin memainkan alut dan lesung. Tapi, bagaimana kau tahu namaku? Semalam aku mendengarkanmu berbincang dengan emak. Ku dengar kau seorang pengembara. Kau pasti sungguh sangat capek. Maka ini kubuatkan sedikit kopi untuk menyegarkan badanmu. Raden Budok dan Sri Pohaci terus saja mengobrol. Mereka terlihat asik sekali. Dari satu pertemuan tersebut terus berlanjut dan membuat keduanya saling jatuh cinta. Mereka pun menikah walaupun ibu Sri Pohaci kurang merestui. Mengingat latar belakang Raden Budok yang masih tidak jelas. Lama-kelamaan Raden Budok juga semakin tertarik dengan alunan-alunan lesung yang dimainkan oleh Sri Pohaci. Wah, suara alut dan lesung ini memang indah. Istriku, bolehkah aku mencoba melakukannya? Tentu saja, sini aku ajari cara memainkannya. Begini, apakah sudah benar? Hahaha, suaranya masih sumbang. Tenang, lama-kelamaan akan pasti bisa. Baiklah, aku akan berlatih setiap hari. Oh iya, tapi ingat ya, jangan memainkan lesung di hari Jumat, pamali. Tenang saja, aku pasti bisa memainkannya dengan baik sebelum hari Jumat tiba. Sri Pohaci pun mengingatkan Raden Budok untuk tidak boleh memainkan alut dan lesung di hari Jumat. Sejak saat itu, Raden Budok terus berlatih bermain alut dan lesung hingga ia lupa waktu. Setiap hari ia berlatih dari pagi hingga sore dan akhirnya dia melupakan satu hal yang penting. Di hari Jumat yang merupakan pantangan bermainkan alut dan lesung, Raden Budok masih saja memainkannya. Bukankah ini hari Jumat? Siapa yang berani memainkan alut dan lesung di hari ini? Wah, Lotong! Lotong bermain lesung! Baik sekali memanggilku Lotong. Ada Lotong! Hus, pergi kau Lotong! Paman,
Ini aku Raden Budok. Siapa yang kau panggil Lutung? Ah, Raden Budok berubah jadi Lutung. Hah? Kenapa badanku seperti ini? Kemudian Raden Budok pergi dan menjadi lutung. Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Maafkan aku, istriku. Kejadian yang menimpa Raden Budok menjadi bahan gunjingan di desa. Maafkan aku ibu, jika aku tetap di sini, para tetangga terus-menerus menghina keluarga kita. Istri Pohaci yang malu atas kejadian tersebut pun memutuskan untuk pergi dari desa. Jadi begitu ceritanya, bagaimana nama Tanjung Lesung bisa diciptakan. Oh, jadi begitu asal-usul nama Tanjung Lesung bisa diciptakan. Terima kasih ya Pak, karena sudah mau menceritakan asal-usul Tanjung Lesung. Berkat Bapak, kami jadi tahu asal-usul Tanjung Lesung. Nah, sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama nak. Kalau begitu, kami izin pamit ya Pak, untuk kembali ke rombongan kami. Silahkan kalian nikmati pantai Tanjung Lesung. Jadi, pesan moral dari cerita rakyat tersebut, kita hendaknya mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Seperti makna peribahasa, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti, dimanapun juga kita berada atau bertempat tinggal, hendaklah kita menuruti adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah itu.